Biarlah sepenuh hati kami menghamba kepada Tuhan, dan Kau membentuk kami jadi bejana indah yang bukan memancarkan kemampuan dan kapabilitas kami, tapi memancarkan kemuliaan Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, bentuklah kami malam hari ini, sehingga perenungan kami bukan cuma sekedar menjadi pemahaman dan pengetahuan akan firman-Mu, tapi bentuklah sikap hati kami, bentuklah tindakan-tindakan kami, supaya hidup kami makin menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Malam hari ini tema kita adalah hukuman Allah dan kejatuhan orang yang sombong. Saya ingin membacakan 2 Samuel 18 seluruh bagian kita hari ini dari ayat 1 sampai ayat 18. Namun saya akan membacakan beberapa bagian. Raja memberi perintah kepada Yoab, Abisai, dan Itai. Perlakukan Absalom orang muda itu sebaik mungkin demi aku. Seluruh tentara mendengar ketika raja memberi perintah kepada semua kepala pasukan mengenai Absalom. Tentara itu maju ke padang menghadapi orang Israel dan terjadilah pertempuran di hutan Efraim. Kebetulan Absalom bertemu dengan orang-orang Daud. Adapun Absalom menunggangi Bagal. Ketika Bagal itu lewat di bawah jalinan dahan-dahan pohon tarbantin yang besar, tersangkutlah kepalanya pada pohon tarbantin itu, sehingga ia tergantung antara langit dan bumi, sedang Bagal yang ditungganginya berlari terus. Seseorang melihatnya, lalu memberitahu Yoab, katanya, "Aku melihat Absalom tergantung pada pohon tarbantin." Kata Yoab kepada orang yang memberitahu kepadanya itu, "Engkau sudah melihatnya, lalu mengapa tidak kau habisi dia di tempat itu juga hingga terkapar ke tanah? Mestinya aku memberi engkau 10 uang perak dan sebuah ikat pinggang." Tetapi orang itu berkata kepada Yoab, "Sekalipun aku mendapat 1000 keping perak di tanganku, aku tidak akan melayangkan tanganku putra raja itu. Sebab kami dengar sendiri raja memberi perintah kepadamu juga kepada Abisai dan Itai demikian. Selamatkanlah Absalom orang muda itu demi aku. Sebaliknya, jika aku berkhianat padahal tidak ada yang tersembunyi bagi raja, engkau akan menjaga jarak." Kata Yoab, "Aku tidak mau membuang-buang waktu dengan kau seperti ini." Lalu ia mengambil 3 lembing dengan tangannya dan menikamkannya ke dada Absalom yang masih bernyawa di antara dahan-dahan pohon tarbantin itu. Kemudian 10 hamba yang membawa senjata Yoab mengelilingi Absalom dan memukulnya mati. Sebagian jauh pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, secara garis besar 2 Samuel pasal 18 ayat 1 sampai 18 ini bicara tentang terjadinya perang saudara, ya, di dalam bangsa Israel. Perang saudara antara ayah dan anak, ya. Perang saudara yang mengakibatkan korban jatuh begitu banyak. Ayat 1 sampai 4 bicara tentang ada persiapan perang, ya. Dan Daud sudah membagi pasukan-pasukannya. Memang secara jumlah pasukannya Daud tidak banyak dibandingkan dengan pasukan yang dimiliki oleh Absalom. Sehingga kalau minggu lalu kita mengingat bahwa bagi Absalom adalah sebuah kepercayaan diri yang besar untuk bisa mengalahkan Daud sesegera mungkin. Tapi bukankah Tuhan memakai nasihat Husai, ya, untuk menggantikan nasihat Ahitofel? Ya, Ahitofel bilang, "Maju sekarang kau menang." Husai bilang, "Jangan, ya, jangan sekarang, kumpulin semuanya dulu. Ya, nanti maju bersama-sama, engkau pasti akan menang dengan mudah." Karena dipikir jumlah banyak pasti akan mengalahkan jumlah yang sedikit. Ya. Namun ketika Daud ingin ikut maju bersama-sama dengan pasukannya, maka anak buahnya bilang begini, "Engkau tuh jauh lebih berharga dari kami. Ya. Kalau kamu mati, habis kami ini. Ya, tapi kalau kami terpukul kalah, masih ada engkau yang bisa cari bantuan dari dalam kota untuk menolong kami. Engkau jauh lebih berharga." Ya, mereka sangat mengasihi Daud sehingga mereka tidak mengizinkan Daud ikut berperang bersama dengan mereka, dan Daud menerima itu sebagai sebuah usul yang baik. Namun Daud punya perintah agar Absalom itu diperlakukan sebaik mungkin. Di sini kita bisa melihat ya bahwa sekalipun Daud sudah disakiti sedemikian rupa sebagai seorang ayah, namun hati seorang bapak yang mengasihi anaknya itu tidak akan pernah hilang. Ya. Bahkan sekalipun nyawanya sendiri terancam, dia berani berkata supaya Absalom diperlakukan sebaik mungkin.
Jadi di sini juga kita melihat bukan hanya ada kasih Bapa, tapi juga ada confidence daripada Daud. Confidence-nya apa? Bahwa Tuhan pasti akan menyertai, Tuhan pasti akan memberikan kemenangan. Daud menyadari bahwa dirinya adalah orang yang diurapi oleh Allah. Allah menyertainya, Allah menguatkannya, dan Allah akan memberikan kemenangan. Jadi ayat kelima juga bukan sekedar ungkapan perasaan seorang ayah kepada anaknya, namun juga keyakinan bahwa Allah akan menyertai pasukan yang berperang demi nama Daud. Lalu di ayat 6-9 terjadilah peperangan. Ya. Bahkan dikatakan peperangan di area hutan Efraim itu memakan jiwa yang sangat besar, lebih besar daripada yang ada di lapangan terbuka. Ya. Memang kalau dalam peperangan, ketika pasukan besar masuk ke dalam hutan, di hutan itu bisa banyak macam-macam, ya, ada rawa, ada apa segala macam, ada banyak halangannya. Dan Absalom juga terdampak. Tadi kita baca bahwa dia tersangkut di antara dahan-dahan pohon terbantin. Ya. Kudanya meninggalkan dia. Dia dalam keadaan yang tidak berdaya. Dan dalam keadaan yang tidak berdaya itu, Yoab mengambil sebuah kesempatan sekalipun harus melanggar janjinya, ya, melanggar perintah yang diberikan oleh Daud kepadanya, sayangkanlah nyawanya Absalom, ya, perlakukan dia sebaik mungkin. Yoab membunuh Absalom. Nah, dari garis besar ayat 1-18 yang sudah kita dengarkan ini, maka kita bisa menggumulkan, bisa memikirkan bersama-sama bagaimana hukuman Allah, bagaimana kejatuhan orang yang sombong itu yang digambarkan di dalam diri Absalom ini. Yang pertama, ada dua hal yang saya ajak untuk kita renungkan. Yang pertama, Allah akan menghukum setiap orang yang menentangnya. Dari bagian Alkitab yang kita baca, ya, atau bahkan kalau kita membaca keseluruhan 2 Samuel, maka kita akan menemukan berkali-kali bahwa kalau ada orang yang menentang perintah Allah, ada orang yang menentang hukum Allah, ada orang yang dengan sengaja melawan orang yang diurapi Allah, maka Allah akan menghukum mereka. Tapi sebaliknya, Allah akan melindungi, Allah akan menjaga dan memelihara setiap orang yang dikasihinya. Tuhan akan memelihara umat yang percaya kepadanya. Tuhan akan memelihara dan menjaga orang yang menyerahkan hidup kepada Tuhan, yang mau mengandalkan Tuhan. Tuhan akan menjaga dan memelihara mereka. Tapi Allah akan menghukum setiap orang yang menentangnya. Jadi tidak ada satupun yang dapat berdiri di hadapan Tuhan. Dan bukankah setiap orang harus bertanggung jawab kepada Allah untuk setiap perbuatan yang mereka lakukan? Absalom dengan kepercayaan dirinya yang begitu besar, dia pikir bahwa dengan kemampuan tentara, dengan pengaruh yang begitu besar di kalangan rakyat, bahkan dia bisa mengkudeta ayahnya sendiri. Mungkin bagi Absalom, dia merasa tidak ada lagi yang mustahil baginya untuk dia lakukan. Dengan semua kapabilitas yang dia punya, maka mengalahkan pasukan ayahnya hanyalah soal masalah waktu saja. Apalagi ketika sekarang semua Israel sudah berkumpul menjadi satu, menjadi bala tentara yang besar, maka dia pikir dia akan bisa mengalahkan pasukan ayahnya dengan mudah. Namun ternyata Tuhan bisa memutarbalikkan, Tuhan bisa menunggang balikan apa yang menjadi perencanaan manusia. Tuhan akan menghukum setiap orang yang menentangnya. Dan Absalom dalam hal ini juga harus menyadari bahwa dia juga harus bertanggung jawab kepada Allah untuk perbuatan yang ia lakukan. Karena dalam semuanya ini Absalom sama sekali tidak mengandalkan Allah. Dia berusaha dengan kekuatannya, dia berusaha dengan pengaruhnya, dia berusaha dengan apa yang dia rasa dia mampu. Padahal satu hari, bahkan kita pun juga harus bertanggung jawab kepada Allah untuk setiap perbuatan yang kita lakukan. Tidak ada yang bisa mangkir dari hadapan Tuhan dalam hal ini. Apalagi kalau apa yang dilakukan oleh manusia sepanjang hidupnya semata-mata adalah menentang perintah Tuhan. Jadi udah tahu Tuhan kasih perintahnya A, tapi yang dilakukan adalah B, yang dilakukan adalah C. Tidak mau taat. Oleh sebab itu, maka kita bisa melihat sekarang kalau dunia ini kacau balau, dunia ini penuh dengan banyak permasalahan, dan mungkin banyak permasalahan justru disebabkan oleh orang-orang yang menyebut dirinya Kristen. Tapi sesungguhnya mereka bukan pengikut Kristus.
Mereka bukan orang-orang yang sedang mengerjakan tujuan dan kehendak Tuhan di tengah-tengah dunia. Mereka sedang mengerjakan apa yang menjadi keinginannya dan memakai agama untuk menjadi pembenaran setiap tindakannya. Maka suatu hari mereka harus bertanggung jawab kepada Allah. Dan bukan hanya itu, menentang Tuhan adalah dosa. Secara sederhana kita semua mengerti ini, ya. Segala sesuatu yang di luar Tuhan, segala sesuatu yang menentang apa yang Tuhan inginkan, melakukan apa yang sebaliknya dari apa yang Tuhan mau adalah dosa. Ya, dosa artinya melenceng daripada tujuan Allah. Dosa yang kita perbuat berdampak bukan hanya kepada diri sendiri, namun kepada orang lain di sekitar kita. Ini yang dialami oleh Absalom. Karena dia menentang Tuhan, dia menentang orang yang diurapi oleh Tuhan. Maka kita melihat bukan hanya itu berdampak kepada dirinya sendiri, namun berdampak kepada orang-orang yang dia bawa. Puluhan ribu yang mati. Dan setelah kematian Absalom, semuanya tercerai-berai. Hanya karena ambisi satu orang, seluruh bangsa mengalami masalah. Hanya karena ambisi satu orang, terjadi perang saudara. Saudara tahu, itu yang terjadi di media kita hari-hari ini. Dan betapa mudahnya kadang-kadang kita mempercayai berita yang berkembang. Si ini begini, si ini begini, si ini begini. Terus muncul kontranya. Oh, si ini sebetulnya sudah mengajukan proyek kepada kami lebih dulu. Cuma karena kami tidak bersedia menggelontorkan dananya, maka mereka mengeluarkan isu-isu yang negatif. Siapa yang bisa kita percaya? Inilah dunia kita hari ini. Ya gak apa-apa orang lain menderita, asal aku mendapatkan apa yang aku mau. Enggak apa-apa orang lain ya harus kehilangan nyawanya, asal aku bisa mendapatkan tahta. Tapi sesungguhnya manusia dengan segala kegemilangannya adalah manusia yang tetap manusia yang terbatas. Dan di hadapan Allah kita tidak bisa berpaling bahwa dia akan menghukum setiap orang yang menentangnya. Dosa yang kita perbuat memang berdampak bukan hanya kepada diri kita, namun kepada orang-orang yang di sekitar kita. Namun sebaliknya, tindakan baik yang kita lakukan sebagai orang yang mempercayakan hidup kepada Tuhan, sebagai orang-orang yang telah diubahkan oleh Tuhan, itu juga berdampak baik kepada orang-orang yang menerima perbuatan baik kita itu. Kita yang diberkati menjadi berkat buat mereka. Maka untuk poin pertama ini, Allah bukan hanya menentang orang-orang yang melawannya. Allah akan menghukum setiap orang yang menentangnya, tapi sekaligus Allah adalah Allah yang memelihara dan menjaga orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Saya yakin dan percaya kita jemaat GKI Sunter Rindu boleh menjadi bagian dari jemaat yang demikian. Jemaat yang mengasihi Tuhan, ya, yang merindukan Tuhan, yang ingin lewat kehidupannya itu Tuhan hadir dan dinyatakan. Bukan supaya orang lain mendapatkan kutuk, tapi supaya orang lain mendapatkan berkat dari Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita? Yang kedua, siapa yang meninggikan diri akan direndahkan. Dari bagian Alkitab ini kita belajar hal ini. Siapa yang berusaha untuk meninggikan dirinya? Absalom. Absalom berusaha untuk meraih tahta. Dia tidak puas hanya dengan menjadi raja kudeta. Dia ingin menjadi raja yang sebenarnya. Dan Daud bersama dengan pasukannya adalah penghalang terakhir. Kalau penghalang terakhir itu disingkirkan, maka dengan segera Absalom akan meraih popularitas yang jauh lebih hebat. Namun barang siapa yang meninggikan diri akan direndahkan. Dan bukankah kita juga membaca kalau Ahitofel karena nasihatnya tidak dihiraukan, akhirnya dia mati gantung diri. Itu juga menunjukkan Ahitofel berusaha untuk mencari pengaruh, mencari kekuatan. Dia berpikir Daud sudah tidak layak lagi, maka ada Absalom. Dia mengarahkan dirinya kepada Absalom. Berusaha bukan cuma sekedar jabatannya akan menjadi jabatan yang aman, tapi dia akan mendapat pengaruh yang lebih kuat. Karena setiap nasihatnya kalau didengarkan Absalom, maka sesungguhnya yang sedang mengendalikan negara adalah Ahitofel. Tapi di hadapan Tuhan jelas, siapa yang meninggalkan diri akan direndahkan. Keadaan itu terpampang dengan jelas
Saya tidak tahu apakah kita bisa membayangkan hal ini. Waktu apa? Waktu Absalom tergantung ya di antara dahan-dahan pohon tarbantin itu. Kalau dalam keadaan tidak tergantung, dia masih di atas kendaraan kudanya atau tanpa kudanya, dia mungkin akan menjadi seorang yang sangat mematikan karena dia jago berperang. Tapi dalam hal ini, keadaan tergantung itu menyebabkan dia tidak bisa apa-apa. Dia tidak bisa melakukan apapun. Saya tidak tahu, mungkin nanti ya, kita kan nggak tahu ya, Absalom itu ada di surga atau di neraka nanti ya. Nah, ini kan imajinasi ya. Kalau suatu hari bisa tanya sama Absalom, apa sih yang kamu pikirin Lom? Ya, waktu kamu tergantung di dahan pohon tarbantin itu, apa yang kamu pikirin tentang dirimu? Apa yang kamu pikirin tentang segala sesuatu yang sedang kamu impikan, kamu rencanakan? Dalam imajinasi saya, Absalom berkata begini, waktu tergantung di dahan-dahan pohon itu, gue baru sadar, Din, ternyata apa yang gue pikirin semua sia-sia. Ya, dalam keadaan tidak berdaya seperti itu, apa yang gue rencanain, aduh, ngomong kosong semuanya ternyata. Ya, dalam hal itu gue baru sadar, aduh Tuhan, gue udah berdosa sama lu. Siapa yang meninggikan diri akan direndahkan. Anak buahnya Yoab nih, lihat, Absalom nih, ya, apa yang harus aku lakukan kepadanya? Kasih mati. Terus dia nggak berani, dia lapor, Tuhan, itu loh si Absalom, ya, lagi ngegantung di situ. Ngapain main? Enggak, dia lagi udah tidak berdaya di situ. Aduh, kenapa lu kagak bunuh? Ini kesempatan besar buat lu. Kalau lu matiin, ntar lu dapet hadiah. Gua kasih lu hadiah deh. Terus dia bilang begini kan, ada dua alasan mengapa dia tidak membunuh Absalom. Yang pertama, karena ia telah mendengar perintah Daud agar ya Absalom diselamatkan. Salah itu ya. Ya, itulah menunjukkan ya bahwa manusia itu budaknya salah dan kita perlu terus menyerahkan hidup kepada Tuhan supaya dibenerin setiap hari ya. Alibi aja ya. Ya. Dia telah mendengar perintah Daud agar Absalom itu diselamatin. Jangan, ya, jangan engkau itu sayangkan nyawanya demi aku. Ya. Dia udah dengar. Kira-kira prajurit Yoab ini prajurit yang taat perintah atau enggak? Jelas taat perintah. Dia nggak berani. Tapi juga dia punya alasan yang kedua. Alasan keduanya apa? Oh, kalau dia berkhianat, maka tidak ada yang tersembunyi bagi raja. Bahkan Yoab pun tidak akan membelanya, bahkan justru akan menyalahkannya. Iya nih, tuanku, ini dia nih yang membunuh nih. Dan kredit, walaupun Yoab menyetujui, Yoab yang dapat kreditnya kan. Dia nih yang bunuh, kurang ajar, kamu udah dengar aku bilang jangan bunuh, kamu bunuh, dibunuhlah. Makanya prajurit Yoab itu tidak mau bunuh Absalom. Tapi Yoab melihat ini sebagai sebuah kesempatan kan. Sebuah kesempatan untuk apa? Sebuah kesempatan untuk menghancurkan kehidupan Absalom. Ini yang aku tunggu-tunggu. Meski aku harus melanggar perintah raja, tapi demi keselamatan raja, demi kebesaran tatahnya, aku akan membunuh dia. Kurang lebih begitu ya kalau dibahasain hari ini. Maka diambil bukan hanya satu lembing, nggak cukup, nggak puas, 3 lembing, tusuk bagian dadanya. Dan apa yang dilakukan oleh 10 orang pembawa senjatanya itu, mereka gebukin Absalom ya untuk memastikan bahwa dia betul-betul sudah mati. Tapi sesungguhnya yang bunuh siapa? Yoab. Waktu tergantung di dahan pohon tarbantin itu, dia yang tusuk bagian dadanya Absalom, dia yang bunuh. Maka siapa yang meninggikan diri akan direndahkan. Ada akhir yang tragis. Pemberontak mati di tangan orang yang memberontak dari perintah rajanya. Inilah akhir hidup dari seorang pemberontak. Dia mati di tangan orang yang memberontak dari perintah rajanya. Ini menunjukkan bahwa di satu pihak Yoab memang adalah orang yang setia. Di satu pihak Yoab memang adalah orang yang memang ingin menjaga rajanya. Tapi di lain pihak, dia adalah seorang oportunis yang memanfaatkan setiap kesempatan. Dia tahu meskipun Daud pasti akan marah,
tapi paling tidak penghalang negara terbesar sudah dikalahkan. Nah, itu tadi seperti sebuah perayaan bahwa musuh sudah kalah, kita berhasil. Ya, pas kan? Ya, musuh sudah dikalahkan, ya, kita berhasil. Ya. Dan dari pengalaman sebelumnya, Yoab tahu bahwa sekalipun Daud marah, kemarahannya pasti ada ujungnya. Dan dia manfaatkan perasaan itu. Maka saya ingin mengajak kita dari bagian ini tentang hukuman Allah dan kejatuhan orang yang sombong. Saya ingin mengajak kita secara praktis merenungkan 3 hal. Yang pertama, kita ingat bahwa hidup ini bukan tentang apa yang dapat kita raih dalam dunia yang sementara. Oleh sebab itu kita perlu berhati-hati dengan apa yang kita inginkan. Absalom mendasarkan hidupnya pada apa yang dapat ia raih, pada popularitas, pada prestasi, pada posisi. Dia pikir semakin tinggi dia ada, semakin nyaman hidupnya, semakin berarti hidupnya. Kadang-kadang di dalam dunia kita juga mungkin menemukan orang-orang di sekitar kita, atau mungkin dalam perenungan jujur kita di hadapan Tuhan, mungkin kita juga menemukan diri kita yang sedang memimpikan banyak hal. Saya dari dulu tuh ya, udah 20-an tahun lebih, saya selalu mimpi begini, Tuhan, kapan ya punya 500 miliar? Kalau punya 500 miliar, urusan pembangunan Sunter mah nggak masalah, bisa bangun GKY lain, ya, bisa bangun panti, bisa bangun bisa bangun banyak hal. Udah ada lagi kampung-kampung yang jorok di sekitar Sunter. Bahkan sekolah tempat bimbel yang di belakang itu pun kita bangunin aja, kita take over. Iya, sekolah rakyat GKI Sunter gitu. Tapi seringkali saya diingetin, bukan berapa banyak yang kamu bisa miliki, tapi berapa banyak yang kamu punya itu berdampak. Semakin banyak yang kamu miliki, belum tentu semuanya itu akan berdampak. Apa yang dapat kita raih dalam dunia yang sementara ini bukan itu tujuan hidupnya. Kita perlu berhati-hati dengan apa yang kita inginkan. Yang kita inginkan itu sesuai nggak dengan maunya Tuhan? Yang kita inginkan itu sesuai nggak dengan apa yang Tuhan kehendaki dari hidup kita? Tuhan memanggil kita jadi orang percaya supaya mengejar apa yang sementara kan dalam dunia? Atau Tuhan memanggil kita jadi orang percaya untuk mengerjakan apa yang bernilai kekal? Oleh sebab itu keinginan kita harus kita cocokkan dengan apa yang menjadi keinginannya Tuhan. Supaya waktu kita melakukannya, aku bukan sedang melakukan apa yang menjadi keinginanku, aku sedang melakukan apa yang menjadi keinginannya Tuhan. Sekalipun itu membuang banyak sekali keinginanku, membuang banyak sekali hasratku akan dunia ini. Yang kedua, ingat bahwa apa yang kita lakukan harus kita pertanggungjawabkan kepada Allah. Tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa berpaling lalu bilang, karena aku sudah ikut Tuhan, aku sudah melayani Tuhan, aku sudah mengkhotbahkan banyak sekali kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan akan santai-santai, ya, santuy lagi, ya, aku udah, ya, kita kan CS-in, ya, enggak, kita semua harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat kepada Tuhan, baik yang orang lain tahu ataupun yang orang lain tidak tahu. Suatu hari kita harus bertanggung jawab tentang hal itu kepada Tuhan. Oleh sebab itu kita perlu mohon Tuhan supaya Tuhan memurnikan kita. Jangan sampai, ya, jangan sampai apa? Akhirnya bukan hanya kita yang bertanggung jawab untuk segala perbuatan kita, tapi kita juga harus bertanggung jawab karena kita bawa banyak orang kayak Absalom di belakang kita. Orang-orang yang tanpa ya, atau mungkin menjadi intensi kita juga akhirnya menjadi follower kita, bukan followernya Tuhan. Mereka mengikuti gaya kita, mengikuti cara kita, tapi bukan sedang meneladani apa yang Tuhan lakukan. Mari kita belajar bertanggung jawab kepada Tuhan hari demi hari dengan sebuah penyerahan. Aku tidak bisa, aku tidak mampu kalau Tuhan tidak menyertaiku.
apa yang aku lakukan akan sia-sia. Itulah akhir hidup Absalom. Dia sia-sia akhir hidupnya sekalipun dia udah diri tubuh peringatan. Karena dia tidak punya anak laki-laki untuk meneruskan namanya, meneruskan keturunannya. Tapi tubuh peringatan itu cuma akan menjadi tubuh peringatan yang mengingatkan ada seorang Absalom yang ketika dikasih kesempatan, dikasih tanggung jawab, coba kalau dia bersabar, dia akan jadi putra mahkota kan? Dia akan melanjutkan kepemimpinan ayahnya. Tapi akhir hidup yang tragis, bukan hanya akhir hidupnya, dia harus bertanggung jawab juga untuk puluhan ribu orang yang mati karena namanya itu. Dan yang terakhir, mari kita mensyukuri apa yang kita miliki, karena semuanya berasal dari Allah dan menggunakannya untuk kemuliaan Allah dan menjadi berkat bagi sesama. Kalau Absalom cukup bersyukur dengan kapasitasnya sebagai putra raja, yang dia bisa gunakan pengaruhnya sebagai putra raja untuk melayani rakyatnya, membantu ayahnya, membangun kerajaannya, maka ya tentu saja dia akan berumur lebih panjang dan dia akan menikmati kejayaan yang mungkin jauh lebih besar dibandingkan apa yang pernah dia harapkan sebelumnya. Itu juga mengajarkan kita, mari kita mensyukuri apa yang kita punya. Kalau udah mati, apa yang kita punya nggak bisa dibawa. Kalau kita udah mati, apa yang kita punya itu tidak lagi berarti. Mari kita syukuri selama kita masih hidup, karena semuanya itu berasal dari Allah. Bersyukur untuk apa yang kita punya. Jangan berbeban berat untuk hal-hal yang tidak kita punya. Sementara yang kita punya, kita tidak jaga, kita tidak pelihara, kita tidak syukuri. Mari kita gunakan itu untuk kemuliaan Allah, dan biar itu jadi berkat buat sesama. Andai kata, baik Absalom, Daud juga sama aja sebetulnya. Coba kalau mereka sebagai family akur, betul-betul takut akan Tuhan dengan sepenuh hati. Nggak ada yang namanya perang saudara. 2 Samuel pasal 18 pasti akan berisi catatan tentara itu lagi barbecue di hutan Efraim, mungkin begitu ya. Ini kan imajinasi namanya ya. Tidak ada cerita tentang perang, yang ada adalah cerita tentang perdamaian. Ya. Bagaimana dengan kehidupan kita? Mari kita gunakan hidup kita ini untuk kemuliaan Allah, jadi berkat bagi sesama, sehingga kita mengingat hukuman Allah tersedia untuk siapapun yang menentang Dia. Orang yang meninggikan diri akan direndahkan. Biar itu menjadi peringatan juga bagi setiap kita. Tuhan, kiranya Tuhan menjaga hidupku. Mari kita berdoa. Biar Tuhan menolong dan menyertai kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang peka. Jangan sampai kami menjadi orang-orang yang Tuhan izinkan ada dalam banyak pergumulan, karena kami sebetulnya sedang dihukum atau sedang menerima akibat konsekuensi dari dosa pelanggaran kami. Biar Engkau menolong kami jadi orang yang peka, sehingga sesegera mungkin kami dengan segera mencari Tuhan, dan Tuhan berkenan berbelas kasihan. Tuhan menjamah dan memulihkan hidup kami. Bawalah kami ada dalam kesadaran seperti itu terus Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang senantiasa menyertai perjalanan hidup kami. Tutuplah kami supaya langkah ini tidak belok-belok. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.